Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun jua. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan berkeliling di rumahnya Chong Afi atau yang biasa dikenal Chong Afi Mansion. Nah, pada kesempatan ini kita akan melihat seluruh bagian dari rumah Chong Afi ini. Rumah Chong Afi ini berada di Kesawan, Medan, Sumatera Utara. Wah, kenapa kita berkeliling di sini? Nah, rumah ini merupakan rumah peninggalan dari Chong Afi yang sekarang sudah dijadikan museum. Tentunya di rumah ini banyak sekali barang-barang yang antik dan unik peninggalan dari Chong Afi. Nah, rumah ini sendiri perpaduan dari Eropa, Cina, dan juga Melayu. Luar biasanya dari bangunan ini sampai sekarang bangunan ini masih kokoh dan terawat, yang masih dirawat oleh keturunan Chong Afi. Nah, untuk mengetahui bagaimana kisahnya, mari simak penjelasan berikut ini. Selamat siang Bang, selamat datang di Museum Chong Afi Mansion. Perkenalkan, nama saya Alvin Hendriko, saya akan memandu abang-abang sekalian untuk mengelilingi Museum Chong Afi Mansion. Nah, jadi ini rumah Bapak Chong Afi yang dibuat pada tahun 1865 dan siap pada tahun 1900. Nah, jadi beliau lahir di Guangdong, Cina. Jadi beliau dulu datang ke kota Medan untuk berniat berdagang dengan abangnya. Jadi dulu abangnya yang datang ke kota Medan namanya Chong Yongtian. Jadi setelah abang itu sukses di kota Medan ini, beliau tertarik untuk datang. Nah, pada umur 17 tahun beliau datang ke kota Medan untuk mulai berbisnis dan sukses juga di kota Medan. Nah, beliau juga merupakan orang yang sangat bertoleransi dalam umat beragama. Salah satunya nanti bisa kita lihat di dalam. Nah, ini foto Bapak Chong Afi yang diambil pada tahun 1920 pada umur 60 tahun Bapak Chong Afi. Nah, ini foto Bapak Chong Afi. Ini istri ketiganya itu dari Binjai, keturunan dari Chinese dan juga Melayu. Ini anak pertama. Ini suaminya. Ini anak kedua. Ini istrinya. Ini anak ketiga. Anak keempat. Anak kelima. Anak keenam. Anak ketujuh. Ini merupakan salah satu anak dari istri kedua. Istri kedua dari Penang, Malaysia. Nah, di sini kan ada gelar mayor, Pak. Gelar mayor ini dulunya diberikan kepada abangnya, namanya Chong Yongtian. Jadi dulu abangnya diberikan gelar mayor kepada Hindia Belanda untuk memimpin orang Tionghoa di kota Medan ini. Nah, setelah abangnya meninggal, gelar tersebut diserahkan kepada Bapak Chong Afi. Jadi gelar untuk memimpin orang Tionghoa di kota Medan ini. Nah, kita lanjut ke sini, Bang. Foto Bapak Chong Afi umur 40 tahun. Jadi sini masih muda-muda. Untuk menjamu Kesultanan Delhi dulu. Jadi Kesultanan Delhi ke-9 dengan Bapak Chong Afi itu rekan kerja yang sangat akrab dulunya. Salah satunya Pak Chong Afi dengan Sultan Delhi ke-9 membangun Masjid Raya pada tahun 1920. Jadi dulu Kesultanan Delhi ke-9 sama Chong Afi rekan kerja yang sangat akrab. Jadi yang sini yang aksesoris kayak Chinese, di sini yang Melayu. Jadi ini ruangan khusus untuk menjamu Kesultanan Delhi. Ini ruangan untuk menjamu orang-orang Eropa atau ras suku agama apapun di sini. Jadi ini ruangan umum. Nah, bisa dilihat Bang, ini mejanya masih meja asli terbuat dari marmer dengan ukiran kulit kerang, dan kayunya ini kayu ulin. Jadi masih asli kan, Bang. Ini bisa diputar ya? Oh? Bisa diputar ya? Bang. Enggak. Kan meja putar itu. Nah, ini lantainya lantai dari Itali. Kalau yang ini namanya partisi dalam bahasa Jawa itu namanya gudiok. Ya, gudiok. Jadi dulu masih bisa dibuka lebar, Pak, karena kayunya udah
ternak jangan juga kan, jadi itu permanen. Jadi bisa dilihat juga dengan ukiran-ukiran khas dari Cina pada zaman dahulu begitu. Tidak lubang lagi. Iya, jadi dulu masih bisa dibuka lebar, saya kurang tahu bisa dibuka gini atau bisa dibuka lipat gitu. Jadi dulu menghadapnya itu kayak udara terbuka yang agak bisa. Jadi kan, kalau ini merupakan ruang kerja dari Bapak Congapi yang didesain yang ada di Pulau Brayan. Jadi dulu Pulau Brayan itu rumah dinasnya Bapak Congapi. Nah beginilah bentuk kantornya. Sekarang Pulau Brayan itu jadi tempat pemakaman Bapak Congapi. Rumahnya? Iya, rumahnya itu sekarang diubah jadi tempat pemakaman Bapak Congapi. Di sana kan rumah dinasnya dulu. Nah ini itu tongkat untuk berjalan Bapak Congapi, tongkat naga. Ini masih asli semua. Masih asli Pak. Nah itu dari gajah pemberian dari rekan kerjanya Bapak Congapi juga. Rekan kerja Bapak Congapi salah satunya ada di sini. Nah, di ruangan inilah Cek, Chong Afi beserta keluarga melakukan makan bersama. Piring-piring yang ada pada saat ini merupakan piring-piring milik keturunan Chong Afi. Sedangkan piring aslinya sudah disimpan oleh keluarga karena dulunya piring itu terbuat dari emas, sehingga disimpan oleh keluarga. Ini foto istri ketiganya tadi dari Binjai, keturunan dari Chinese dan juga Melayu. Mirip orang Batak. Nah kalau ini rekan-rekan kerja dari Bapak Congapi. Setelah tadi dijamu untuk makan bersama, beliau mengajak untuk naik ke atas untuk berdansa di sini. Jadi ini ruangan baru ini. Jadi kalau misalnya berdansa tampilnya di sini. Pantasan licin nih. Nah kalau ini foto-foto pernikahan dari anak-anak Congapi, mulai dari anak ke-6. Anak ketiga menikah dengan orang Swiss. Ini istrinya. Ini anak kedua. Ini anak keempat, ayahnya Bu Mimi yang tadi datang di Amsterdam. Nah kalau ini merupakan cucu Congapi yang merupakan pembalap go-kart pada zamannya. Jadi banyak juga prestasi dari keluarga Congapi. Salah satunya Bapak Niki Congnadi merupakan pembalap go-kart, sekarang udah meninggal juga. Pengaruh Chong Afi di tanah Deli, Sumatera Utara sangatlah kuat. Dibarengi dengan toleransi beragamanya yang sangat tinggi. Terbukti Chong Afi berkali-kali ikut dalam pembangunan masjid yang ada di Sumatera Utara. Di antaranya pembangunan Masjid Raya Medan Sumatera Utara, Masjid Lama Gang Bengkok, dan masjid yang ada di Spirok, serta beberapa rumah ibadah agama lain. Nanti ada ruang tamu dari keluarga Bapak Congapi sebelum dibentuk jadi museum. Jadi yang baju merah itu cucu Congapi, yang kiri kanan itu cici Congapi. Sekarang tinggalnya di luar negeri. Ini kan mereka Udah diganti. dari gaji nih. Aslinya ini kayak gue aja. Kalau aslinya ini kayu aja. Bisa dilihat Bang, ini masih asli. Yang tadi yang di lantai 1 ini masih asli. Iya ya. Dengan ini juga masih ini Bapak masih ini dengan istri ketiga Bapak Congapi. Kalau mau foto-foto dulu di sini boleh Bang dulu. Ini boleh dudukin? Boleh Bang. Tapi jangan mejanya Bang. Nah Cek,
ada juga nih anaknya Chong Afi yang menjadi pendiri sekolah musik pertama bukan hanya di Medan tapi di Indonesia. Wah, luar biasa memang prestasi dari anak-anaknya Chong Afi. Nah, Cek, kali ini kita berkeliling di dapur milik Chong Afi. Nah, dapur ini masih dipertahankan keasliannya oleh pihak keluarga karena sudah menjadi museum tadi. Nah, seperti ini merupakan untuk menggiling tepung pada zamannya Chong Afi. Dan juga seperti tungku tempat memasak ini masih dipertahankan sampai sekarang. Walaupun ada beberapa barang-barang yang baru digunakan oleh anak-anak Chong Afi. Nah, sementara barang-barang tempat alat memasak di zaman Chong Afi sudah lapuk begitu, maka disimpan oleh anak-anaknya. Nah, ini merupakan kamar dari Pak Kum Prawira yang merupakan salah satu dari inisiator terbentuknya Museum Chong Afi ini. Nah, Pak Kum sendiri menikah dengan seorang wanita muslimah sehingga Pak Kum masuk Islam dan diterima oleh seluruh keluarganya karena Chong Afi membebaskan anak-anaknya menikah dengan siapapun, suku apapun dan agama apapun. Nah, sehingga Pak Kum Prawira menikah dengan seorang muslim dan keluarga Chong Afi tetap menerima bentuk suatu toleransi yang sangat tinggi. Ternyata pemikiran Pak Kum Prawira untuk mengubah rumah ini menjadi museum tidak sia-sia, sehingga banyak sekali tokoh-tokoh yang hadir ke museum ini. Walaupun Pak Kum sendiri sudah meninggal dunia pada tahun 2014, namun museum ini tidak pernah sepi dari pengunjungnya. Anak keempat, nama Bu Mimi tadi nih. Iya, nama Pak Kum Prawira tadi inilah. Prawira tadi. Nah, yang anak kelima tadi kan menikah dengan orang Belgia, jadi sudah memakai marga lain nih anak-anak, tidak lagi memakai marga Chong. Jadi tanda salut ini bukan Kristen tetapi sudah meninggal almarhum tepat. Nah, Pak Chong Afi meninggal pada 4 Februari 1921. Jadi beginilah kalangan elit berkumpul bersama untuk mengantarkan beliau ke tempat peristirahatannya terakhir di Bulog Raya. Ramenya ya. Nah, kalau itu foto waktu pengantarannya, ruangan untuk sampai ke sana, tetapi di arah iya. Jadi Nah, Cek, itulah tadi sekilas tentang Chong Afi yang hari ini kita kunjungi rumahnya yang sudah menjadi museum. Toleransi umat beragama di Sumatera Utara sungguh sangat-sangat terjaga. Maka untuk belajar cara toleransi yang baik tidak perlu jauh-jauh. Silahkan datang ke Sumatera Utara. Terima kasih, sampai jumpa. Jangan lupa subscribe channel kita.